Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang berkah. Baik, kami dari kelompok 1 di sini akan menyampaikan tugas kelompok kami, yaitu kelompok 1, di mana dengan judul analisis titik impas atau cost value profit analysis. Nah, yang terdiri anggotanya di sini ada saya, Ahmad Muzakir. Yang kedua ada Mbak Reliana Naru. Yang ketiga ada Mbak Seli Zakiatun NR. Baik. Ini dari kelompok 1, yaitu analisis titik impas atau cost value profit analysis. Baik, untuk yang pertama adalah rencana laba jangka pendek. Apa yang dimaksud dengan rencana laba jangka pendek? Definisi laba ialah laba merupakan penghasilan yang diterima dari kegiatan perusahaan sebagai ukuran kinerja perusahaan. Definisi laba jangka pendek ialah laba jangka pendek merupakan penghasilan yang diterima dari kegiatan perusahaan sebagai ukuran kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua, titik impas satu produk atau break even point. Apa sih yang dimaksud dengan titik impas satu produk ini? Break even point atau BEP adalah titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Apa saja sih manfaat dari BEP ini? Yang pertama adalah menentukan harga jual. Yang kedua, menentukan tingkat penjualan minimal. Dan yang ketiga, pengendalian aktivitas produksi. Rumus dari BEP satu produk ialah BEP atau unit sama dengan FG tutup kurung P dikurangi VC tutup kurung. Dan yang rumus kedua, BEP atau penjualan sama dengan FG dibagi tutup kurung 1 dikurangi tutup kurung VC dibagi P tutup kurung dan dikalikan tutup kurung yang dikalikan dengan 1. Nah, sedangkan keterangannya untuk FG adalah fixed cost atau biaya tetap. Sedangkan untuk VC itu adalah biaya variabel per unit dan P sama dengan harga jual per unit. Nah, kita masuk contoh latihan soal. Perusahaan Galaxy merupakan investasi sebesar 1 juta rupiah. Perusahaan tersebut menetapkan return atau laba sebesar 15% per tahunnya. Biaya tetap saat ini per tahun adalah 400.000 dengan biaya variabel adalah 15 rupiah per unit produk. Pada tahun sebelumnya, perusahaan Galaxy memproduksi dan menjual produknya sebanyak 50.000 unit dengan harga 25% per unit. Berapa unit produk yang harus diproduksi dan nilai rupiahnya agar mencapai titik impas atau break even point? Ya, ini jawabannya adalah BEP. Untuk mencari unitnya, BEP unit sama dengan 400.000 dibagi buka kurung 25 dikurangi 15 tutup kurung sama dengan adalah 40.000 unit. Untuk BEP penjualan 400.000 dibagi 40% maka sama dengan 1 juta rupiah. Nah, itu yang tadi contoh latihan soal yang dimana untuk mencari BEP unit dan juga BEP penjualan. Kita masuk ke 3, yaitu titik impas multi produk atau break even point. Apa sih yang dimaksud dengan titik impas multi produk? Bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis produk, maka dalam menghitung titik impasnya harus terlebih dahulu dihitung bauran penjualannya. Analisis titik impas multi produk merupakan suatu asumsi
Bauran penjualan yang diharapkan pada bauran penjualan tertentu di mana hasilnya akan berubah jika bauran penjualan berubah. Ini adalah rumus BEP multiproduk, yaitu BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurangi buka kurung total biaya variabel dibagi total penjualan tutup kurung. Nah, ini adalah rumus BEP multiproduk. Kita masuk ke contoh latihan soal. Kembali lagi kami menggunakan PT Galaksim, perusahaan dagang yang menjual 2 produk kebutuhan sehari-hari. Anggap saja ada 2 jenis produk tersebut adalah jenis produk A dan produk B. Selama bulan September 2021, perusahaan menjual produk tersebut dengan perincian sebagai berikut. Volume penjualan A sebanyak 40 unit, sedangkan dan B sebanyak 60 unit. Harga jual A sebesar Rp1.000. Biaya variabelnya adalah Rp750. Sedangkan harga jual produk B sebesar Rp2.000. Biaya variabel sebesar Rp1.000. Biaya tetap perusahaan adalah Rp42.000. Dari rincian data-data tersebut di atas, maka kita dapat menghitung sebagai berikut. BEP kita masuk di ini menghitung yang tadi sudah menggunakan yang sudah kami perlihatkan untuk rumusnya. BEP sama dengan 42.000 dibagi buka kurung 250 dikali 40% tutup kurung ditambah buka kurung Rp1.000 dikali 60% tutup kurung. Maka BEP sama dengan 42.000 dibagi 700. Maka hasil dari BEP tersebut adalah 60 unit. Atau masing-masing terjual produk A 40% dikali 60 unit, maka ketemu masing-masing harga terjual yakni adalah 24 unit untuk di produk A. Sedangkan yang di produk B 60% dikali 60 unit. Maka di situ ketemu sama dengan 36 unit. Nah, baik. Untuk selanjutnya ini keempat, margin of safety. Margin of safety selisih antara rencana penjualan dalam unit atau satuan uang dengan titik impas dalam unit atau satuan uang penjualan. Nah, margin of safety ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan informasi. Apa sih yang dimaksud dengan memberikan informasi? Seberapa jauh realisasi penjualan dapat turun dari rencana penjualan. Sedangkan yang kedua adalah jalur laba. Jalur laba ini yaitu menunjukkan kelebihan jumlah penjualan dari nilai BEP-nya. Dan yang ketiga adalah batas penjualan, yang dimana jika berkurangnya penjualan melampaui batas tersebut, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Ini adalah rumus margin of safety. Margin of safety penjualan BEP sama dengan MS SB dibagi SBE. Untuk keterangan MS adalah margin of safety, sedangkan SB penjualan yang dianggarkan, dan sedangkan SBE penjualan pada saat BEP. Ini rumus kedua dari margin. Nah, MS margin of safety penjualan direncanakan sama dengan MS sama dengan SB, ini buka kurung terus SB dikurangi SBE atau dibagi SB dikali 100%. Nah, MS sama dengan buka kurung 1 dikurangi buka kurung SBE atau SB tutup kurung dan dikalikan tutup kurung dikali dengan 100%. Nah, maka kita akan masuk ke contoh soal. PT Galaksim merencanakan penjualan produk sebanyak 500 juta rupiah pada saat titik impas BEP sebesar 300 juta rupiah. Hitunglah berapa nilai batas keselamatan pada penjualan produk. Nah, kita menggunakan yang pertama, MS sama dengan
Ini margin MS dari penjualan BEP. Nah, MS sama dengan SB atau dibagi SBE. MS sama dengan 500 juta rupiah dibagi 300 juta rupiah, sedangkan dikalikan 100%, maka ketemu dengan hasil 167% untuk penjualan BEP, MS dari penjualan BEP. Nah, sedangkan yang kedua, margin of safety dari penjualan yang direncanakan, yaitu MS sama dengan buka kurung 500 juta dikurangi 300 juta tutup kurung dibagi 500 juta dikalikan 100%, maka ketemunya adalah 40%. Nah, yang kelima yaitu keputusan manajemen. Keputusan manajemen apa sih? Ini maksud dengan keputusan manajemen. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Nah, jenis-jenis gaya dalam pengambilan keputusan antara lain ada analitis, ada perilaku, ada konseptual, dan pengarahan. Nah, untuk langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yang pertama adalah identifikasi tujuannya. Yang kedua, membaca kriteria. Dan yang ketiga, membuat prioritas kriteria. Dan yang keempat, membuat alternatif. Yang kelima, melakukan uji alternatif. Yang keenam, yakni menetapkan alternatif. Yang ketujuh, pelaksanaan. Dan yang terakhir, memodifikasi dan evaluasi alternatif. Baik, itu saja dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.